Semua akan drakor juga pada akhirnya. Begitu saya dengar dari sebuah podcast minggu lalu yang dari kata, saya lupa namanya. Pokoknya dari podcast itu mengatakan bahwa semua drakor juga pada akhirnya. Dan malam ini saya akan menunjukkan bahwa saya juga sempat drakor dengan membaca Tamu Kota Seoul, karya Yusri Fajar. Tentu ini bukan drama Korea, ini novel karya seorang penulis yang asalnya dari Malang, Yusri Fajar. Ada 3 hal saja sih yang akan saya ceritakan tentang buku ini. Saya baru saja menyelesaikannya sore ini tadi, saya baca, saya cicil lah kalau lagi santai begitu saya baca, dan ya ternyata tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan buku ini, karena memang satu hal yang akan saya sampaikan pertama adalah tentang gaya berceritanya. Yang kedua adalah tentang kecenderungan tematiknya. Dan ketiga tentang konfliknya, cara bergulirnya cerita. Dan itu semua membuat saya bisa dibilang, saya berani bilang lah kalau buku ini lumayan menyenangkan untuk dibaca. Pertama, soal ceritanya yang saya sampaikan tadi sederhana. Memang ceritanya relatif linier, disampaikan mulai dari settingnya di Malang, bercerita tentang seorang dosen, doktor, jurusan sastra Indonesia bernama Jagat, yang mengajar di sebuah kampus universitas di Malang. Universitasnya jumlahnya sangat banyak mahasiswanya. Nah, si Jagat ini, Bapak Jagat ini, mendapat kesempatan untuk menjadi dosen tamu di Universitas Hankuk University of Foreign Studies di Seoul, Korea Selatan. Tapi dia kan sudah dapat tawaran seperti itu dan dia menyukai itu. Masalahnya adalah ketika dia mulai mengurus keberangkatannya ke sana, ada masalah datang bertubi, ada yang menghalanginya. Terus akhirnya jadi berangkat, di sana pun ada masalah, dan seperti itu. Jadi begitu model pengembangan ceritanya, relatif sederhana, linear, dan disampaikan sebagian besar dari sudut pandang Pak Jagat ini. Tapi kemudian ada sudut pandang yang lain yang membantu membuat cerita yang utuh begitu. Tapi secara umum pola pengembangan ceritanya sederhana seperti itu, dan saya tidak akan menyebutkan bagaimana Pak Jagat ini mengatasi masalahnya dan apa akhirnya, sebab itu saya yakin kawan-kawan sendiri akan lebih bisa menikmatinya kalau tidak tahu semua itu yang di bagian-bagian belakang. Jadi itu, yang pertama adalah kesederhanaannya dalam mengembangkan cerita atau menggulirkan cerita. Yang kedua adalah adanya kecenderungan novel ini untuk mempertemukan tidak hanya aspek Korea yang bersifat fisik seperti pemandangannya atau bahkan juga mental, tapi pada masa ini bukan hanya yang fisik ataupun yang mental atau kultural pada masa ini saja. Dia selalu mencoba menghubungkan dengan sejarah yang lebih luas, itu dia cari lagi. Bahkan di scene pertama kedatangannya Pak Jagat di kota Seoul ini saja, dia sudah membayangkan tentang zamannya Korea ketika masih dalam pendudukan Belanda antara tahun berapa? 1915 sampai 1945 itu dibahas di situ, sampai dampaknya cukup psikologis juga. Dan ketika dia berbicara dengan orang-orang di sana juga, dia suka untuk menggali hasanah-hasanah sejarah dan budaya Korea juga. Itu yang menarik dari ini, adanya selalu kesadaran akan sejarah, sosial, dan apa yang bisa dilihat saat ini dan apa yang bisa dirasakan saat ini. Itu. Dan tokoh Pak Jagat sendiri ini digambarkan sebagai orang yang dulu waktu masih mahasiswa dia lumayan kritis, dia aktivis, dan bahkan ketika menjadi dosen pun dia masih terlibat yang seperti itu.
tapi pada akhirnya dia lebih banyak terlibat dengan kajian-kajian budaya atau sastra, komunitas sastra di Kota Malang. Jadi kesadarannya akan sejarah, budaya, dan sastra terutama sangat besar, dan itu bisa kita rasakan di novel ini mulai awal hingga akhir juga sebenarnya. Dan persoalan kultural atau sebagai misalnya seorang tokoh adalah orang Korea tapi dia belajar bahasa Indonesia, itu menjadi pertanyaan juga buat dia, kenapa dia orang ini belajar bahasa Indonesia sementara Korea sendiri punya budaya yang kaya dan semacamnya. Jadi itu kesadaran akan sejarah, budaya, dan dihubungkan dengan apa yang bisa dilihat saat ini dan bisa dirasakan. Dan yang ketiga yang juga sangat bisa dihubungkan dengan drama Korea ya. Saya sendiri sayangnya bukan ahli drama Korea. Sekali-kalinya saya menikmati yang namanya drama Korea itu baru prolognya serial Goblin ya. Di mana saya ketemu dengan Opa Gong Yoo. Nah, itu pun ternyata beda dengan drama Korea yang saya bayangkan, yang isinya tentang persoalan yang berlarut-larut atau cara menyikapi persoalan sampai benar-benar gawat begitu. Tapi memang yang saya lihat dari drama Korea Goblin itu memang kekuatan karakternya dalam menyampaikan emosi melalui tatapan itu menurut saya ya dari episode pertama itu saja sudah kelihatan kuat. Oke, nah dalam novel ini saya pikir Yusri Fajar akan menggunakan teknik drama Korea yang seperti itu, tapi ternyata yang kita lihat adalah dia menggulirkan cerita dengan memberi kita masalah demi masalah, konflik demi konflik, sehingga asiknya adalah dari awal sampai akhir kita tidak dipertemukan dengan satu konflik yang sama, utuh sampai akhir. Ada satu konflik besar tentang tentang kesadaran untuk membangun kecintaan terhadap sastra Indonesia itu memang ada dari awal sejak awal sampai akhir. Tapi yang membuat cerita ini berjalan terus-menerus adalah konflik demi konflik demi konflik yang untuk bagian-bagian awal saja saya katakan bisa terselesaikan dengan baik, sehingga ketika move on ke konflik selanjutnya sudah tidak ada beban lagi dari konflik yang sebelumnya, dan itu berjalan terus sampai akhir buku. Jadi banyak sekali konflik yang kita temui di sini yang bisa dibilang tidak jauh-jauh dari persoalan pekerjaan, keluarga, dan cinta. Bukan konflik yang sangat dramatis yang sampai ada pembunuhan atau apa. Ada satu hal yang berpotensi menjadi konflik tidak biasa, tapi untungnya berhenti dan akhirnya menjadi konflik yang relatif konflik bisa dikatakan domestik konflik dalam ruangan gitu. Jadi itu menurut saya buku yang menyenangkan kalau kita orang Malang dan suka sastra. Dalam buku ini kita akan ketemu banyak perbincangan tentang sastra di Malang, baik di komunitas maupun di lingkungan kampus, dan juga ada beberapa nama penulis yang disebutkan, penulis sastra di Malang yang disebutkan, misalnya Bu Ratna, almarhum Ibu Ratna Indraswari Ibrahim, ada Pak Tengsu yang beberapa waktu yang lalu juga tinggal di Korea untuk menjadi dosen tamu, dan satu-satunya orang Malang yang juga menulis dan berpuisi dan pernah ke Korea yang tidak disebutkan di buku ini mungkin cuma Mas Yusri Fajar sendiri. Beliau ini ke Korea beberapa tahun yang lalu, tahun 2013 atau 2014 itu, untuk memberikan kuliah tamu atau mengikuti conference gitulah, dan dia tidak disebutkan di sini. Oke, dan kalau kita selain itu kita juga akan melihat
penafsiran atas karya sastra, telah kritis atas karya sastra baik sastra Indonesia maupun Korea di dalam buku ini. Jadi ada adegan-adegan perkuliahan yang disampaikan di sini dan diceritakan dengan aktual ya, seperti seorang dosen yang menjelaskan makalah begitu. Jadi di situ ada menariknya. Dan kalau kita suka budaya Korea atau gelombang Hallyu itu, mungkin ada beberapa bagian di sini yang akan sangat erat dengan kita. Misalnya di bagian tokoh Tika yang fasih berbicara tentang make up Korea, terus kesukaan anak-anak Korea seperti apa, dan nama-nama ini juga, nama-nama tokoh K-pop juga disebutkan di sini. Saya tidak akan terlalu mengkritisi bagian itu karena takut juga, karena sepertinya saya akan banyak melakukan kesalahan kalau bicara soal itu. Jadi sementara begitu saja. Silakan bacanya, silakan menikmatinya. Hidup ini memang prosa, tapi menjalani hidup adalah puisi. Tapi kalau hidup ini kita jalani dengan begitu puitisnya, yang kita dapatkan adalah drama Korea. Sampai jumpa.